Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kembali di Top News pemirsa, logo halal baru menjadi polemik di masyarakat. Seni kaligrafi pada huruf Arab dengan lafal halal nyaris tidak terbaca, membuat sejumlah pihak mempertanyakan. Dan selain itu desainnya yang mirip gunungan wayang juga dianggap Jawa sentris. Haruskah logo halal diganti lagi? Inilah Top Review. Inilah perubahan logo halal dari versi lama yang didominasi warna hijau menjadi versi baru yang didominasi warna ungu. Logo baru ini resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Logo baru sendiri secara resmi ditetapkan pada 10 Februari 2022 dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2022. Baru beberapa hari terakhir logo baru ini viral dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat khususnya netizen menanggapi beragam logo baru. Ada yang menyebut logo halal Indonesia terlalu Jawa sentris karena berbentuk seperti gunungan wayang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menilai bahwa mengenai logo halal baru yang seperti melambangkan identitas daerah tertentu tidak perlu dipermasalahkan, sebab logo itu juga bagian dari budaya Nusantara. Apa-apa sih, toh itu juga sebenarnya peralihan itu kan didasari dari peralihan penguji halal ya. Dari dulu kan MUI, saat ini kan dipindah ke Kementerian Agama. Nah ini Kementerian Keagamaan ini kan juga harus merubah logonya, yang dulu tercantum MUI kan sekarang harus tercantum logo Kementerian Agama. Terkait ada simbol gunungan Jawa Tengah dan sebagainya. Ya itu bisa menjadi kajian, toh itu juga mengangkat bagian dari simbol di Nusantara ini. Sementara DPR ikut angkat bicara soal desain logo halal baru dari Kementerian Agama yang menjadi sorotan. Pimpinan DPR RI memastikan Komisi 8 sebagai mitra Kemenak akan memonitor secara intensif terkait logo baru tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta Kementerian Agama mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat terkait dengan logo halal yang baru. Menurutnya, sosialisasi tersebut perlu disampaikan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Maksud dan makna logo baru seharusnya bisa dijelaskan dengan baik guna menghindari salah kaprah dan mencegah pembahasan yang tidak konstruktif. Nah, tentunya kita minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan komunikasi intens kepada pihak terkait, kemudian melakukan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak timbul polemik-polemik yang tidak perlu. Dan kemudian kami akan minta kepada Komisi 8 sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama untuk memonitoring secara intensif. Demikian. Selain logo halal, jagat media sosial juga diramaikan isu perebutan hak sertifikasi halal antara MUI dan Kementerian Agama. Padahal MUI menjalankan sertifikasi halal merupakan penugasan dari negara. Peralihan hak sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama sejatinya bukan perebutan, tapi pengalihan. Sebelum sertifikasi halal didelegasikan ke MUI, yang berlaku adalah sertifikasi non-halal yang dikeluarkan Departemen Kesehatan pada 1976. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 280 tanggal 10 November 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Setelah kasus lemak babi di Indonesia yang meresahkan masyarakat pada 1988, pemerintah meminta MUI berperan aktif dalam meredakan kasus tersebut, sekaligus memberikan kewenangan sertifikasi halal pada MUI. MUI kemudian membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI pada 6 Januari 1989.
Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001. Hal itu menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal. Kewenangan sertifikasi produk halal yang sebelumnya dilakukan LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kemenak. Sejak 17 Oktober 2019, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewenangan BPJPH. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun demikian, bukan berarti peran MUI hilang sama sekali. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Salahuddin Al-Ayyub mengatakan bahwa proses sertifikasi halal masih melibatkan MUI. Komisi Fatwa MUI masih akan membahas kualifikasi standar halal dan menetapkan fatwa yang kemudian akan menjadi dasar Kemenak mengeluarkan sertifikat halal. Terkait proses sertifikasi halal, undang-undang dan peraturan pemerintah dan peraturan perundangan lain sudah mengatur bahwa alurnya itu setelah pendaftaran di BPJPH, tempatnya Pak Azir, itu nanti dilakukan pemeriksaan di lembaga pemeriksa halal oleh para saintis. Oleh LPH ini hasil pemeriksaannya kemudian dibawa ke Komisi Fatwa. Oleh Komisi Fatwa kemudian dibahas apakah ini masuk kualifikasi standar halal apa enggak. Kalau masuk berarti ditetapkan fatwa kehalalannya. Nah, setelah ditetapkan fatwa kehalalannya, ini yang akan kemudian dijadikan pijakan dasar oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Jadi dalam konteks ini, penetapan kehalalan produk oleh peraturan perundang-undangan itu masih ditunjuk Majelis Ulama Indonesia. Hak sertifikasi halal ada di tangan BPJPH, sejatinya bukan polemik utama, tapi justru logo baru halal yang menimbulkan pro kontra. Tapi logo itu sudah diputuskan dan polemik dipastikan akan mereda seiring waktu. Tim Liputan Metro TV.